Ayah Bunda, berjumpa kembali di YouTube channelnya Bintang Mulia Homeschooling. Ya, Ayah Bunda, kali ini yang akan kita bahas adalah pertanyaan yang sering kali muncul dari orang tua yang ingin memulai homeschooling. Ya, yang belum tahu bagaimanakah homeschooling ini, apakah anak homeschooling nanti bisa melanjutkan ke sekolah formal ataukah tidak? Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab anak homeschooling pindah ataupun melanjutkan ke sekolah formal. Karena faktor-faktor tersebut banyak orang tua yang mempertanyakan apakah bisa anak homeschooling pindah ataupun melanjutkan ke sekolah formal? Jawabannya adalah bisa. Di Indonesia terdapat 3 jalur pendidikan. Ya, jalur pendidikan formal, sekolah dasar dan menengah, jalur pendidikan non-formal seperti lembaga kursus, kelompok bermain ataupun PKBM, dan jalur pendidikan informal, ya pendidikan keluarga dan masyarakat. Dan di Indonesia sendiri jalur pendidikannya menganut sistem multi-entry, multi-exit. Artinya anak Anda bisa berpindah jalur pendidikan kapan saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan telah dijelaskan dalam pasal 71 dan 73 mengenai perpindahan jalur ini. Ya, di dalam pasal 71 mengatur tentang perpindahan di awal jenjang SMP. Ya, peserta didik pada SMP ataupun MTS atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, paket A atau bentuk lain yang sederajat. Ya, di ayat 2 disampaikan SMP ataupun MTS atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 tahun sampai dengan 15 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. Di pasal 73 mengatur tentang perpindahan yang terjadi tidak pada awal jenjang. Di ayat 1 disebutkan peserta didik jalur non-formal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. Ya, di ayat 2 disebutkan peserta didik jalur non-formal dan informal dapat diterima di SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 setelah lulus ujian kesetaraan paket A. Di ayat 3 dijelaskan peserta didik jalur non-formal dan informal dapat diterima di SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan. Ya, poin A lulus ujian kesetaraan paket B. Ya, poin B lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan tersebut sudah jelas bahwa anak homeschooling bisa pindah ataupun melanjutkan ke sekolah biasa. Perpindahannya bisa dilakukan di awal jenjang maupun di pertengahan kegiatan belajar dan mengajar. Misalnya saja saat ini anak Anda homeschooling dan setara dengan kelas 3 SMP. Ya, setelah lulus ujian kejar B, karena alasan tertentu anak Anda ingin kembali ke sekolah formal. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, lebih tepatnya pada pasal 71, maka anak Anda bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah biasa. Nah, jika saat ini anak Anda homeschooling dan setara dengan kelas 2 SMP, ya kemudian karena satu dan lain hal dia ingin kembali ke sekolah biasa ataupun sekolah formal, pun dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 ya tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, lebih tepatnya pada pasal 73. Dia bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah biasa ataupun sekolah formal. Ayah Bunda, intinya adalah tidak perlu khawatir dengan hal ini.
Sudah ada aturan yang menjaga dan melindungi hak-hak anak homeschooling jika mengalami masalah tertentu terkait dengan keberlangsungan pendidikannya. Ya, kemudian yang jadi pertanyaan ayah bunda, apakah perpindahannya semudah itu? Meskipun sudah tertera dengan jelas mengenai peraturan melanjutkan pendidikan ke sekolah biasa ataupun sekolah formal, pada praktiknya perpindahan anak homeschooling tidaklah selalu mudah. Semua tergantung dari koordinasi orang tua dengan pihak sekolah formal tersebut. Namun dari kebanyakan kasus kesulitan perpindahan itu terjadi karena beberapa hal. Ya, diantaranya adalah pihak sekolah yang dituju belum mengetahui dan memahami dengan baik mengenai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tersebut. Ya, orang tua ingin bergabung dengan sekolah favorit yang mana menjadi perebutan banyak peserta didik. Dan kesulitan lainnya adalah karena syarat administrasi anak homeschooling belum terpenuhi. Untuk mengatasi kesulitan pada poin pertama, ya maka Anda perlu mengedukasi pihak sekolah mengenai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Sedangkan untuk mengatasi kesulitan pada poin kedua, ya sebaiknya Anda tidak terlalu pilih-pilih sekolah. Nah, indikator yang terpenting dalam memilih sekolah adalah lingkungan yang positif, baik dari teman-teman, anak, ataupun sivitas sekolah. Nah, untuk poin yang ketiga, biasanya pihak sekolah meminta orang tua menyertakan rapot ataupun bukti bahwa anak Anda telah menjalankan proses kegiatan belajar, serta menanyakan bagaimana proses mendidikan anak selama homeschooling. Ya, sampai mana pemahaman ataupun kedalaman pengetahuan anak. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, kami sarankan pada orang tua untuk rajin membuat catatan perkembangan pendidikan atau portofolio hasil kerja anak, khususnya yang berkaitan dengan hal akademis. Hal ini jelas akan membantu pihak sekolah dalam melihat sampai mana perkembangan pengetahuan anak Anda. Ya, selanjutnya mereka akan lebih mudah untuk menempatkan anak Anda pada jenjang yang paling tepat. Ataupun ayah bunda bisa mengikut sertakan anak Anda pada lembaga homeschooling. Ya, sekian informasi dari kami mengenai apakah anak homeschooling bisa melanjutkan ke sekolah biasa ataupun sekolah formal. Ayah bunda, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.